telah hadir bersama kita Ibu Ari Kusumawardhani ya Bu? Betul. Iya. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan tim gabungan. Itu ada wilayah yang kita kategorikan sebagai wilayah tidak terjangkau. Dengan luas kurang lebih 56 hektar, BRPI ini mempunyai halaman yang sangat luas, lebih luas dibandingkan luas dari gedung utama dan Yanblik. Nah, kalau digagas oleh Bapak Kepala Balai, waktu itu juga ada semua koordinator divisi, untuk kemudian dibentuklah ini tim gabungan dengan jumlah anggota 19 orang, dan saya ditunjuk oleh Bapak Kabalai sebagai koordinator lapangannya. Oke. Jadi tetap semangat, kerjakan pekerjaan dengan ikhlas gitu aja. Jadi nanti ke depan jadi lebih ringan gitu insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vischat, jumpa lagi bersama kami dalam program Vischat Podcast BRPI. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Baik Sobat Vischat dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan tim gabungan. Nah, apa itu tim gabungan dan lain sebagainya nanti bisa kita gali dari narasumber kita. Telah hadir bersama kita Ibu Ari Kusumawardhani ya Bu? Betul. Iya. Jadi Ibu Ari ini sebenarnya baru gabung dengan BRPI pada tahun 2024 ya Bu ya. Dan sebelumnya beliau dari SUPM Bone. Nah, baik, untuk mengenal lebih jauh tentang Bu Ari, mari kita dengarkan perkenalan beliau dari sejak dari Bone sampai ke BRPI, kemudian terkait dengan tugas-tugasnya Bu. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Ari Kusumawardhani. Memang sebelumnya saya bertugas di SUPM Bone, kemudian lanjut ke Poltek Bone, kurang lebih di Bone Sulawesi Selatan itu 17 tahun. Kemudian di tahun 2024 alhamdulillah bisa kembali ke home base ya Pak, Subang, dan bergabung di BRPI. Gitu. Sebelumnya saya bertugas sebagai guru di SUPM. Kemudian karena SUPM itu kemudian di-upgrade menjadi Poltek KP Bone, akhirnya semua guru bergabung, sehingga kami kemudian beralih menjadi fungsional umum. Jadi kemudian bergabung di BRPI juga, akhirnya saya fungsional umum sebagai penyusun bahan informasi dan publikasi. Kemudian selain itu diberikan tugas tambahan sebagai koordinator divisi outdoor, tuh Pak. Divisi outdoor artinya yang menaungi tim gabungan ini ya Bu ya? Iya betul. Sekarang mungkin bisa digambarkan Bu, tim gabungan itu apa dan apa yang melatar belakangi lahirnya tim gabungan? Tim gabungan ini jumlahnya 19 orang 19 ya Pak, bapak-bapak dan mamang-mamang semua. Koordinatornya saya Ibu. Nggak ada ciwi-ciwinya? Nggak ada ciwi-ciwinya, semuanya Ibu. Bapak-bapak. Jadi saya bergabung dengan bapak-bapak 19 orang, betul. 19 orang. Yang melatari adanya kemudian terbentuknya tim gabungan ini adalah awalnya untuk outdoor itu adalah tanggung jawab divisi outdoor, tapi kemudian karena anggota tim outdoor berkurang sehingga ada wilayah-wilayah di luar gedung utama dan gedung Yanblik Pak ya, karena kalau di dalam gedung itu adalah divisi indoor, itu ada wilayah yang kita kategorikan sebagai wilayah tidak terjangkau. Dengan luas kurang lebih 56 hektar, BRPI ini mempunyai halaman yang sangat luas, lebih luas dibandingkan luas dari gedung utama dan Yanblik. Nah, kalau anggota divisi outdoor itu hanya 4 orang, maka
kami divisi outdoor jelas pasti tidak mampu untuk cover 56 hektar tersebut. Kemudian digagas oleh Bapak Kepala Balai. Waktu itu juga ada semua koordinator divisi untuk kemudian dibentuklah ini tim gabungan dengan jumlah anggota 19 orang dan saya ditunjuk oleh Bapak Kapalai sebagai koordinator lapangannya. Nah, apa itu wilayah tak terjangkau itu ya, yang ada reservoir, kemudian ada kolam tanah 200 meter, kemudian ada juga wilayah lapangan bola, terus ex kantor koperasi itu. Nah, itu termasuk dalam wilayah kategori yang tidak terjangkau oleh divisi outdoor, sehingga yang mengerjakan itu adalah tim gabungan, begitu Pak. Oke, nah jadi tim gabungan itu terbentuk karena ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh tim outdoor. Betul. Oke, berarti kalau boleh disimpulkan, berarti sini tim outdoor, tim gabungan itu adalah untuk melaksanakan tugas-tugas yang di luar jangkaunya tim outdoor. Berarti ada pembagian tugas di sana, Bu ya? Iya. Tugas pribadi, betul. Tugas perorangan mungkin ya. Dan tugas betul. Yang tim gabungan itu. Iya, betul. Ada untuk lokasi-lokasi yang tidak terjangkau yang tadi saya sebutkan seperti reservoir, kemudian kolam tanah 200 meter, halaman ex kantor koperasi, kemudian lapangan bola itu dikerjakan oleh tim gabungan yang 19 orang, termasuk juga lingkungan hatchery yang ada di belakang sana itu yang mengerjakan itu adalah tim gabungan. Sedangkan untuk tim outdoor sendiri itu juga sudah dibagi wilayah, namun hanya di sekitaran kantor utama. Iya, begitu. Yang hatchery pun berarti kan di luar jangkauan teman-teman. Betul. Yang ada yang hatchery. Iya. Kalau boleh tahu Bu, anggotanya tim gabungan ini siapa saja? 19 orang. Terdiri dari bagian mana aja maksudnya? Oh, ini atau blended ya? Blended. Jadi ada dari tim outdoor, tim outdoor saya 4 orang itu semua masuk di dalamnya. Kemudian ada perwakilan dari masing-masing hatchery. Kemudian ada juga dari tim SFI, ada juga, perwakilan dari hatchery, SFI dan tim outdoor semua masuk 4 orang di dalamnya. Jumlahnya 19 orang, betul. Itu frekuensi pekerjaannya Bu, apakah dikerjakan setiap hari atau gimana? Ya, untuk tim gabungan itu bekerjanya setiap hari Rabu. Seminggu sekali? Iya, seminggu sekali. Jadi memang sudah komitmen kami bersama semua koordinator divisi untuk hari Rabu itu adalah waktunya tim gabungan untuk mengerjakan area-area yang tidak terjangkau tersebut, Pak. Sehingga memang kami sudah berkomitmen untuk setiap hari Rabu itu untuk tidak mengerjakan dulu tugas perorangan di masing-masing divisi untuk fokus ke tim gabungan. Begitu. Kalau pekerjaannya apa aja tuh? Misalnya dikerjakan itu apa aja? Utamanya itu membersihkan ya, babat rumput ya? Tentu, kemudian merapikan kembali rumput yang sudah terpotong, sampah juga itu kita bersihkan di area-area yang tidak terjangkau tadi, yang masuk kategori tidak terjangkau. Oke, Bu Ari, ini kan Bu Ari berarti menaungin beberapa divisi ya. Tadi kan tim gabungan, iya, artinya itu gabungan dari beberapa divisi, ada dari perwakilan hatchery, ada divisi lain yang masuk. Betul. Itu ada kendala yang dihadapi nggak Bu selama ini? Kendala pasti ada ya Pak, apalagi ini kan tim gabungan ya. Iya, betul.
saya punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya untuk tim gabungan ini setiap hari Rabu itu berjalan untuk mengerjakan area-area yang tidak terjangkau tersebut sesuai dengan yang ditugaskan oleh Bapak Kabalai. Hanya saja memang ada kendalanya. Kendalanya yang pertama, tidak semua anggota tim yang tergabung itu setiap hari Rabu itu komplit gitu 19, tapi ada kalanya ada tim divisi yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena memang sifat dari pekerjaannya itu sangat urgent, tidak harus segera diselesaikan, sehingga memang itu biasanya koordinatornya menyampaikan kepada saya bahwa beliau-beliau ini tidak bisa mengikuti atau tidak bisa bergabung di tim gabungan pada hari Rabu tanggal sekian karena ada tugas atau pekerjaan yang urgent sifatnya harus dikerjakan pada saat itu juga. Itu kendalanya. Kemudian juga kendalanya ada di ketersediaan alat karena kita punya mesin babat juga terbatas. Kadang juga ada trouble-nya di mesin babat. Jadi ya sebisa mungkin kita berusaha untuk mengerjakan walaupun dengan kendala-kendala tersebut. Kemudian apa yang dilakukan Bu untuk mengatasi kendala itu? Yang pertama saya sih biasanya setiap hari Rabu pagi itu saya sudah mengingatkan ya Pak, ya memohon kepada koordinator divisi masing-masing untuk kembali mengingatkan dan tidak bosan untuk selalu mengingatkan bahwa setiap hari Rabu itu kita ada tim gabungan yang mengerjakan area-area tidak terjangkau tersebut dan itu sudah menjadi komitmen Pak. Jadi ya mau tidak mau kecuali ada yang tadi ya, pekerjaan yang sifatnya urgent dan harus dikerjakan tidak bisa ditinggalkan ya kami bisa memaklumi itu. Tapi apabila memang tidak ada pekerjaan yang urgent ya saya setiap hari Rabu pasti mengingatkan, mohon untuk mengingatkan kembali anggota divisinya yang tergabung di tim gabungan untuk bergabung di tim gabungan. Gitu. Kemudian ini Bu yang menarik lagi ini terkait dengan alat ya. Iya. Terkait keterbatasan alat itu gimana mensiasatinya? Alat babat, mesin babat kan terbatas. Jadi ya untuk mensupport alat babat yang terbatas itu ya kami mengerjakan itu dengan manual ya, seperti ya sabit, parang seperti itu. Jadi yang nggak megang mesin babat ya membantu teman yang pakai mesin babat ya dengan manual. Sementara seperti itu. Tidak ada rotan. Sebalik, tidak ada rotan, tidak ada akar, rotan pun jadi. Atau terbalik ya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Betul. Itulah nggak ada alat yang yang mesin gitu ya. Sesuai kita menggunakan alternatif. Iya betul Pak. Kemudian apa harapan Ibu ke depan terkait dengan tim gabungan ini? Kalau harapan saya sebagai koordinator lapangan ya Pak, ya tentunya ke depan itu seluruh tim anggota tim gabungan itu ya komplit gitu 19 orang gitu ya, dan itu kan menuntut komitmen ya Pak ya. Jadi karena kita sudah sepakat ya mau tidak mau apabila tidak ada pekerjaan yang sifatnya urgent dan tidak bisa ditinggalkan ya pengennya setiap hari Rabu itu lengkap gitu sehingga pekerjaan yang dengan luas area yang cukup luas gitu ya, luas banget sih maksudnya, jadi bisa terselesaikan gitu sesuai dengan yang ditargetkan gitu, karena yaitu luasnya itu memang menuntut banyak orang untuk mengerjakan apabila ingin selesai sesuai dengan targetnya gitu. Betul Bu Are, jadi dengan 19 orang luas 56 hektar ya. Iya. Dan dikerjakan seminggu sekali, itu katanya memang agak sulit kalau teman-teman tidak ada komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan komitmen awal. Misalnya kalau seminggu sekali, setelahnya kita bisa meluangkan waktu lah.
dalam seminggu 1 hari kita kerja bareng-bareng untuk betul Pak. Melakukan itu harapan saya ya Pak. Mungkin selain itu juga nanti ke depan mungkin ada tambahan alat gitu ya. Jadi kalau alatnya udah banyak itu pasti juga ya insya Allah alat ada, orang ada, ya pekerjaan bisa selesai. Itu harapan saya. Gitu. Itu pengaruh juga alat. Betul. Biasanya kalau teman-teman yang nggak ada alat itu lebih suka terus ya udahlah gitu ya. Datang cuman berdiri. Semoga enggak ya. Ada alat gitu. Semoga tidak ya. Kalau saya sih biasa suka datang ya walaupun sebentar gitu. Ya karena tanggung jawab itu jadi ya saya suka menanyakan lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap kenapa gitu kan, karena saya juga harus melaporkan kondisi tim gabungan kepada Pak Kabalai begitu Pak. Siap. Oke Bu Ari, ada lagi yang mau disampaikan? Untuk tim gabungan ya tetap semangat. Tetap semangat, mari kita mengerjakan pekerjaan kita dengan penuh semangat, ikhlas sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan gitu. Kalau orang Jawa bilang itu nggak gerundel gitu Pak. Kalau gerundel kan udah capek duluan gitu. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat. Tapi tim gabungan saya baik-baik kok Pak, insya Allah. Tetap semangat, kerjakan pekerjaan dengan ikhlas gitu aja. Jadi nanti ke depan jadi lebih ringan gitu insya Allah. Amin ya. Baik Bu Ari, terima kasih atas waktunya. Iya sama-sama Pak. Jadi beginilah Sobat Vischat sekalian. Jadi temanya tadi terkait dengan tim gabungan. Jadi ini lagi-lagi terkait dengan perpindahan SDM kita ke BRIN. Iya, betul. Jadi latar belakangnya semuanya dari situ. Jadi dulu kita dengan SDM sekian bisa mengcover, tapi karena 50% geser ke BRIN akhirnya tidak cover. Untuk mensiasat itu dibuatlah tim gabungan ini. Oke. Baik Sobat Vischat sekalian, demikian perbincangan kita pada hari ini. Tapi kalau Sobat Vischat jeli ya, mungkin sudah kenal Bu Ari. Karena Bu Ari ini salah satu gitu ya. Host kita ini host mewawancarai host. Gitu ya. Host sekaligus narasumber. Tapi di sini terakhir saya mohon Bu Ari untuk berperan sebagai host juga. Gitu ya. Gitu. Oke, Sobat Vischat, sorry ya, bisa diulang nggak? Celing, ini udah ganti peran jadi host ya. Jadi Sobat Vischat, jangan lupa follow, subscribe channel YouTube kita untuk menyaksikan Vischat Podcast BRPI bisa di bppsdm_BRPI yang tayang setiap hari Rabu. Jangan lupa ya, sekali lagi di channel YouTube kita di bppsdm_BRPI podcast Vischat BRPI bisa tayang setiap hari Rabu. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Pak. Celing, ganti lagi ya. Baik Sobat Vischat, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi dengan tema-tema yang menarik lainnya. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Pak.